tentang struktur alam semesta dan benda-benda langit. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 2 menjelaskan penciptaan secara terstruktur dengan baik. Artinya, penciptaan sesuatu akan dilanjutkan dengan penciptaan benda-benda langit. Alam semesta diciptakan menyerupai bentuk bola besar, sedangkan benda-benda langit merupakan bagian dari ciptaannya. Allah juga menerangkan bagaimana sinar matahari memberikan pengaruh pada alam raya, yaitu seperti siang dan malam. Allah juga menyampaikan bahwa keberadaan langit, bumi, dan semua isinya telah ditentukan masanya. Di dalam judul penciptaan bumi, saya akan menjelaskan secara singkat lapisan-lapisan bumi. Penciptaan bumi. Bumi terbentuk dari beberapa lapisan, dari lapisan inti sampai lapisan luar. Dimulai dari lapisan pertama, yaitu inti bumi bagian dalam, dengan kedalaman 5.150 km hingga 6.370 km di bawah permukaan bumi, dengan ketebalan sekitar 1.250 km dengan unsur kandungan besi, nikel, oksigen, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu inti bumi bagian luar, dengan kedalaman 2.890 hingga 5.150 km dengan ketebalan 2.200 km yang terdiri dari beberapa unsur dari besi, nikel, sulfur, dan oksigen. Lapisan selanjutnya yaitu mantel dalam dengan kedalaman 300 hingga 2.890 km dengan temperatur 3.000 derajat Celcius. Mantel dalam ini terdiri dari beberapa batuan yang tidak terlalu cair. Selanjutnya mantel bagian luar. Lapisan ini jauh lebih tipis, berada di 10 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Selanjutnya adalah astenosfer. Lapisan ini adalah bagian bumi yang paling liat. Kemudian litosfer. Lapisan ini adalah lapisan yang padat dan bagian terluar dari struktur bumi. Kemudian yang terakhir adalah kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar yang tipis dibanding lapisan-lapisan lainnya dan terdiri dari unsur-unsur kimia. Hipotesis geosentris dan hipotesis heliosentris. Pada awal mulanya, para astronom mempercayai sebuah hipotesis, yaitu hipotesis geosentris, yang menyatakan bahwa bumi dikelilingi oleh matahari. Hipotesis ini berasal dari seorang astronom asal Yunani Mesir bernama Claudius Ptomelus pada pertengahan abad kedua sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa bulan, planet, serta mataharilah yang mengitari bumi. Hal ini menjadikan bumi sebagai pusat alam semesta. Teori ini banyak yang mempercayainya, namun banyak juga yang menepisnya, dan hipotesis ini bertahan hingga abad pertengahan. Lalu seiring berkembangnya ilmu astronomi, muncullah hipotesis berikutnya, yaitu hipotesis heliosentris. Hipotesis inilah yang menjelaskan bahwa mataharilah yang menjadi pusat alam semesta dan planet-planet serta bumi yang memutari matahari. Hipotesis ini berasal dari seorang astronom Polandia bernama Nicolaus Copernicus